Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 16 pertama kali merasa marah. Setelah menyaksikan pertengkaran konyol manusia itu, Sofia merasa sangat enggan untuk membantu mereka. Namun, kemungkinan besar akan meninggalkan rasa pahit jika dia meninggalkan manusia pertama yang pernah dia temui di dunia ini. Mau tidak mau, dia memutuskan untuk menyelamatkan hidup mereka dari binatang buas yang ganas itu. Maksudnya, kau yang bosan itu. Sesampainya di tengah kelompok yang terdiri dari 3 prajurit perkasa dan 1 kau yang tampak bosan, Sofia mencoba mencari cara untuk benar-benar mengatasi tugas ini. Halo, dengan sedikit malu dan perasaan yang sangat canggung, dia memperkenalkan diri kepada kelompok itu. Seorang gadis kecil, dari mana kau datang? Kedua manusia yang masih berdiri itu akhirnya menyadarinya. Aku ada di dekat sini, dan mendengar kalian bertengkar, jadi. Kalau begitu, enyahlah, ya. Tidakkah kau lihat kami sedang sibuk? Itulah mengapa saya, berhenti, Anda sepertinya, membutuhkan, bantuan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa membantu kita? Tepat sekali, kau hanya penghalang. Pergi dan bermainlah di tempat lain. Biarkan ini untuk kami yang kuat. Jelas sekali keduanya tidak menginginkan bantuan. Salah satu dari mereka yang katanya kuat itu sudah setengah mati di sana. Dia menunjuk ke pria yang tadi terkena serangan kau, tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Ini tidak akan terjadi lagi. Binatang buas ini hanya mendapat serangan beruntung. Tidak mungkin kau yang lemah seperti itu bisa mengalahkan salah satu dari kita, para pemburu hebat yang terampil. Begitu ya, mata Sofia tampak kosong lagi. Sekarang enyahlah. Tidak ada gunanya gadis kecil yang lemah di sini. Tetapi, sekarang aku mengerti. Salah satu dari mereka sepertinya telah mendapatkan pencerahan. Kau takut, ya, nak? Berkeliaran sendirian di sini, melihat monster ganas ini, dia menunjuk ke arah kau yang tampak bosan. Tidak bersama kami, nak. Di dunia ini, hukum rimba berlaku. Jika kau tidak kuat, kau akan mati. Dia berusaha menahan tawa. Tidak, tunggu sebentar, pria satunya menghentikan temannya dan menatap Sofia dengan tatapan kotor dan ekspresi yang sangat tidak disukainya. Sebenarnya, kami bisa melindungimu, nak. Tapi itu akan ada harganya. Dia mengamati Sofia dari kepala sampai kaki. Kami akan cepat mengalahkan monster ini, dan kami akan memusatkan seluruh perhatian kami padamu. Jangan khawatir, itu tidak akan sakit, terlalu sakit. Perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari rasa geli. Apa kau pikir kami akan membantumu secara cuma-cuma? Kau harus memberikan jasamu kepada kami, kalau tidak kau akan mati di sini. Sofia tetap diam, jelas bukan karena dia takut. Perasaan yang dia rasakan saat ini sama sekali berbeda. Aneh, aku datang untuk membantu manusia-manusia itu, tapi, kenapa sekarang aku malah ingin membunuh mereka sendiri? Dia membentak dengan hebat, dan suaranya hampa tanpa emosi. Tidak, mereka mungkin hanya mengigau karena takut akan dibunuh oleh makan malam yang belum dikuliti. Ya, itu dia, mereka bukan orang jahat, hanya orang-orang lemah yang salah sasaran. Mereka ketakutan setengah mati, bergumam pada dirinya sendiri, Sofia berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginan untuk membunuh. Sambil menghela napas, dia berjalan ke arah pria yang sudah tak berdaya itu dan mengambil pedangnya dari tanah. Orang yang tak sadarkan diri itu mengerang karena Sofia menginjaknya saat meraih pedang. Nak, itu bukan mainan. Kembalikan sebelum kau melukai dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, kami masih membutuhkanmu. Bisakah kau diam? Dengan tatapan mata sedingin es, dia menatapnya tajam sebelum melihat pedang itu. Setelah merasakan pegangannya, dia melemparkannya dengan sedikit gerakan tangannya. Kedua pria itu tercengang karena pedang yang melesat melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian, sebuah jeritan kesakitan menggema di area tersebut. Sambil berkeringat deras, keduanya berbalik dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kau yang hanya bermain-main dengan mereka, tiba-tiba terbelah menjadi 2, menggunakan pedang yang bahkan tak bisa melukai manusia sedikitpun. Gadis, apa yang, masih tak percaya dengan situasi tersebut, salah satu pria menghampiri Sofia untuk menanyainya, namun menyadari bahwa Sofia sudah lama pergi. Dia tidak tahan lagi, dan karena itu, setelah dengan lesu membuang pedangnya, gadis itu segera meninggalkan tempat itu. Petik 2, Seorang gadis dan seekor serigala berjalan berdampingan dalam keheningan total karena tak satu pun dari mereka mampu mengungkapkan apa yang terjadi dengan kata-kata. Namun, begitu mereka sampai di perkemahan, Fan mencoba memulai percakapan dengannya. Jadi, kamu baik-baik saja, Sofia? Yah, mungkin tidak. Apakah itu benar-benar terjadi? Tidak mungkin itu terjadi, kan?
Dia masih berharap bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Maaf, ia hanya bisa meminta maaf. Begitu ya, apakah mereka semua memang seperti itu? Apakah semua manusia di dunia ini seperti itu? Tolong katakan padaku bahwa hal-hal itu hanyalah pengecualian. Ia memikirkan jawaban yang tepat. Maafkan aku, yang bisa ia lakukan hanyalah meminta maaf lagi. Perasaan superioritas yang tak berdasar merasuki seluruh umat manusia. Mereka semua hanya peduli pada diri sendiri. Selalu ingin mendapatkan keuntungan dari apapun. Diciptakan tidak seperti yang lain, mereka tidak berharga di mataku. Sampah. Kedengarannya seperti ia bisa terus berbicara panjang lebar. Dia sudah sering mendengar kata-kata itu dari Fan, tetapi sekarang kata-kata itu memiliki makna yang sama sekali berbeda setelah menyaksikannya sendiri. Maaf, dia meminta maaf lagi untuk kesekian kalinya. Ini bukan salahmu, Fan. Aku tahu, tapi, tidak apa-apa. Benarkah? Serigala itu tidak mempercayainya. Ia ingin dan berharap untuk mempercayainya, tetapi tidak mampu melakukannya. Ini, bukan. Akhirnya dia jujur. Bagaimana mungkin aku bisa begitu? Aku sudah berusaha untuk tidak berpikiran negatif lagi setelah percakapan kita kemarin. Aku benar-benar berusaha, tapi itu mustahil. Bagaimana aku bisa tetap positif setelah itu? Setelah apa yang dikatakan, ingin dilakukan oleh makhluk-makhluk itu, apakah mereka idiot? Mereka idiot, kan? Ekspresinya, bahkan auranya, mulai berubah. Mereka pikir mereka apa? Lelucon murahan. Mereka kalah melawan makhluk yang sangat kuat. Dan mereka mengira diri mereka makhluk yang lebih unggul, jangan main-main denganku, melindungiku. Mereka, betapa sesatnya mereka, bahkan sebagai lelucon, itu terlalu berlebihan. Fan, bagaimana manusia masih hidup di dunia ini? Mereka seharusnya sudah punah beberapa dekade yang lalu jika mereka semua seperti ini. Sofia, kamu tidak depresi. Fan benar-benar salah menafsirkan keheningan Sofia sebelumnya. Depresi, mungkin sedikit, tapi bukan itu masalahnya di sini. Marah, iya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Hanya ada satu interpretasi lain dari ledakan amarahnya, yaitu kemarahan murni. Jelas sekali, bagaimana mungkin aku tidak, kenapa aku menyelamatkan sampah seperti itu? Seharusnya aku sendiri yang mengakhiri kekotoran ini. Aku sebenarnya merasa kasihan pada kau itu, meskipun aku sudah memakan banyak kerabatnya. Oke, ayo kembali, Fan. Jika mereka belum terbunuh oleh serangga, ayo kita pergi dan bebaskan mereka dari penderitaan mereka. Penderitaan karena kehidupan mereka, tentu saja. Bagaimana kalau kita tenang sejenak, Sofia? Dia menyadari bahwa Sofia sedikit kehilangan kendali. Aku setuju untuk membalas dendam dengan cara yang baik, tapi kau terlalu terburu-buru. Terburu-buru, tidakkah menurutmu orang-orang ini pantas mendapatkan bayaran sebesar ini? Tentu saja, bahkan, jika aku berada di posisimu, aku pasti sudah mencabik-cabik mereka setelah sekitar 3 detik berbicara dengan mereka. Lalu, apa masalahnya, Sofia? Di duniamu yang lama, betapapun kesal atau marahnya kamu, pernahkah kamu benar-benar berpikir untuk membunuh seseorang? Tidak, kita akan membunuh seseorang. Tidak, tentu saja tidak. Sofia menyadari ada sesuatu yang aneh. Aku secara alami memikirkan hal-hal seperti aku tidak akan sedih jika orang itu jatuh dari tebing dan mati, semua orang kadang-kadang merasa seperti itu. Kau tidak benar-benar serius saat mengatakannya, tapi, ingin membunuh seseorang sendiri dan benar-benar melakukannya. Tidak mungkin. Tunggu sebentar, jangan bilang. Ya, kurasa peningkatan kekuatanmu aktif lagi setelah merasa sangat kesal. Meningkatkan amarahku hingga mencapai titik keinginan sungguh-sungguh untuk membunuh seseorang. Menurutku memang begitu. Maksudku, kau memang tampak sedikit kejam dari waktu ke waktu, tapi keinginan tadi bukanlah dirimu yang sebenarnya, menurutku. Itu menakutkan. Meningkatkan perasaan negatif sama sekali tidak baik. Sungguh, apa yang dipikirkan oleh dewa yang menyedihkan itu? Oke, kembali ke rencana A. Rencana A. Fan jelas tidak mengerti. Operasi, hajar habis-habisan si idiot itu. Aku ingin menemukan cara untuk bertemu dewa itu lagi dan memberinya teguran keras, dengan tinjuku, tentu saja. Kedengarannya, masuk akal dalam situasi ini. Aku tahu, kan, setelah sedikit melampiaskan amarahnya, Sofia berhasil menenangkan dirinya sampai batas tertentu. Lalu bagaimana selanjutnya? Fan tidak yakin tentang langkah mereka selanjutnya. Kontak pertamamu tidak berjalan sesuai harapan. Yah, bagiku memang begitu, tapi, apakah kau masih ingin mengunjungi kota manusia? Ini bukan keputusan yang mudah baginya. Ya, kurasa begitu, kejadian tadi memang mengejutkan, tapi aku masih punya sedikit harapan bahwa hal-hal itu hanyalah beberapa contoh yang sangat luar biasa, bukan hal yang biasa. Jika itu yang kau inginkan, ia tak berharap kota itu akan mengubah apapun. Meskipun begitu,
Fan merasa ia perlu menjalani pengalaman ini. Pokoknya, itu topik untuk besok. Sekarang, aku ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sofia memutuskan untuk mengganti topik, terutama untuk mengalihkan perhatiannya. Saatnya melakukan beberapa eksperimen sihir. Mencari tempat yang nyaman di sisi perkemahan mereka, gadis itu duduk dan memandang telapak tangannya yang terbuka. Sebuah nyala api kecil berwarna merah kekuningan muncul di sana, dan Sofia mengamatinya sejenak. Setelah beberapa waktu berlalu, warna api tiba-tiba mulai berubah. Fan, yang sedang mengamati, tentu saja menjadi tertarik. Apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa suhu nyala api dan warnanya saling berhubungan? Warna, mari kita lihat, misalnya, api di telapak tangannya berubah menjadi merah tua. Api itu juga mulai berkedip-kedip seolah akan padam. Yang ini relatif dingin. Yah, jika dibandingkan dengan seberapa panas api itu. Oh, dia mendekat sedikit dan merasakan bahwa memang tidak sepanas itu. Mari kita tingkatkan sedikit kekuatannya. Saat dia mengatakannya, warna api kecil itu berubah menjadi merah yang lebih terang terlebih dahulu sebelum perlahan berubah menjadi oranye muda, hampir keputihan. Yang ini cukup panas, bukan? Ya, memang benar. Fan tidak perlu mendekat untuk merasakan panasnya. Ini terlihat seperti api yang biasa kugunakan dalam sihir apiku saat menyerang. Sekarang setelah kau sebutkan, aku memang bertanya-tanya mengapa apiku terlihat sedikit berbeda dan jauh lebih panas daripada api biasa di dunia ini. Itu karena kekuatannya lebih besar. Aku tahu aku hebat. Kau memang begitu, Fanny. Tapi bagaimana dengan ini? Warna api berubah lagi dan ukurannya menyusut secara signifikan. Warna dasarnya berubah menjadi biru langit, dan bagian atasnya berwarna biru yang lebih pucat, hampir tak terlihat. Tidak ada lagi tanda-tanda nyala api yang berkedip. Api itu benar-benar stabil. Nyala api itu sangat panas sehingga kau bahkan bisa mendengar suara yang berasal darinya, yang terdengar mirip dengan geraman pelan. Api berwarna biru, belum lagi suhunya sangat panas. Apa yang kau lakukan? Begini, aku belum pernah mengubah kekuatan sihir api sekalipun sejak aku mulai bereksperimen di sini. Aku telah bereksperimen dengan udara di sekitar telapak tanganku, menambah atau mengurangi oksigen di dalamnya. Agar api dapat menyala, ia membutuhkan bahan bakar, dalam hal ini kekuatan sihirku, dan oksigen bersama dengan sumber panas untuk menyala. Api menggunakan oksigen untuk membakar bahan bakar. Semakin banyak oksigen di sekitarnya, semakin kuat dan cepat bahan bakar terbakar. Pernahkah kau perhatikan bagaimana api biru jauh lebih kecil daripada yang lain? Api memiliki begitu banyak oksigen yang tersedia, sehingga membakar bahan bakar yang terbatas dengan sangat cepat dan dahsyat sehingga tidak dapat mempertahankan ukurannya. Api biru juga berarti api tersebut paling efisien karena tidak ada bahan bakar yang terbuang. Sofia mencoba menjelaskan cara kerja api. Yah, setidaknya begitulah yang kuingat. Sebenarnya aku tidak tahu apakah itu 100% benar. Yah, ideku berhasil, jadi seharusnya aku tidak terlalu salah. Mungkin. Saya akui saya belum sepenuhnya memahami konsepnya, tetapi pada dasarnya, jika Anda menginginkan nyala api yang lebih panas, meningkatkan bahan bakar bukanlah satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan, bukan? Agar benar-benar kuat, ia juga membutuhkan lebih banyak oksigen ini. Ya, menambahkan bahan bakar adalah hal pertama untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, seperti yang terlihat dari sihir apimu. Namun, pada titik tertentu, menambahkan lebih banyak bahan bakar tidak lagi efisien, karena api tidak dapat membakar semuanya. Aku sebenarnya sudah pernah mencobanya sebelumnya. Seberapapun besar kekuatan yang kugunakan, apiku tidak menjadi lebih panas, hanya membesar, memang membantu saat berangin, jadi aku pernah menggunakan sihir udara saat membakar sesuatu, tapi hasilnya tidak pernah seperti ini. Ya, tepat sekali. Api tersebut kekurangan oksigen di tempat yang tepat. Meskipun angin membawa lebih banyak oksigen ke api, hal itu hanya bisa terjadi sampai batas tertentu sebelum api kembali jenuh. Begitu, oke, jadi, bagaimana jika Anda meningkatkan oksigen dan bahan bakar? Nah, disitulah keseruan sebenarnya dimulai. Sofia memadamkan api di telapak tangannya dan menunjuk ke sebuah pohon yang agak jauh. Bagaimana kalau kita demonstrasikan sedikit? Aku akan memenuhi area di sekitar pohon dengan kekuatan sihirku dan meningkatkan oksigen di udara sebelum akhirnya membakarnya. Oke, sebenarnya aku tidak perlu menggunakan banyak kekuatan sihir karena pohon itu sendiri akan menjadi bahan bakar, tapi mari kita lakukan semuanya. Berkonsentrasi pada apa yang dikatakannya, Sofia menyelesaikan persiapannya dan mengaktifkan sihirnya untuk memulainya. Saat api menyala, area di sekitar pohon berubah menjadi neraka itu sendiri, neraka yang jauh lebih panas dan biru. Secepat api itu menyala, api itu pun padam. Api itu begitu dahsyat sehingga membakar semua bahan bakar dalam sekejap. Setelah benar-benar padam, terlihat bahwa bahkan abu pohon pun tidak tersisa, dan tanah benar-benar meleleh menjadi zat seperti kaca.
Fan terdiam. Lumayan bagus, iya, kurasa aku berhasil melakukannya dengan baik. Dia tampak sangat puas. Sofia, serigala itu menarik napas dalam-dalam. Tolong ajari aku cara melakukannya. Tentu, dan begitu saja, hubungan antara guru dan murid berubah total. Bab 17 mengajar Fan untuk perubahan. Setelah Sofia sedikit kecewa dengan manusia pertama yang dia temui di dunia ini, dia mengalihkan perhatiannya dengan sihir. Gadis itu menciptakan kombinasi sihir api dan udara yang sangat kuat. Kombinasi itu begitu mengesankan sehingga Fan pun ingin mempelajarinya juga. Baiklah, aku setuju untuk mengajarimu, tapi aku sama sekali tidak tahu caranya. Kehidupan Sofia sebagai guru akan singkat. Aku tahu apa itu oksigen. Oke, sampai batas tertentu aku bisa menggunakannya. Itu bagian dari udara atau atmosfer. Terlalu sedikit oksigen pada akhirnya akan membunuhmu, tetapi mudah dirasakan jika kadarnya hanya sedikit lebih rendah. Terlalu banyak, di sisi lain, bukankah mereka menggunakan oksigen di rumah sakit? Jika konsentrasi gas lain terlalu tinggi, kamu juga akan mengalami masalah, tetapi oksigen. Ada sesuatu seperti keracunan oksigen, bukan? Kurasa penyelam mengalami masalah itu, tetapi kurasa itu hanya berlaku untuk area bertekanan, seperti di bawah air, kan? Dia memikirkan bagaimana oksigen digunakan di dunianya dulu. Ya, rumah sakit pasti menggunakannya ketika orang kesulitan bernapas karena alasan apapun. Kurasa aku pernah melihat atlet menggunakan alat bantu pernapasan dari rumah sakit juga sebelumnya. Seharusnya tidak masalah jika aku melakukan demonstrasi dengan kedua cara, kan? Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi gumaman Sofia yang tidak jelas membuatnya sedikit khawatir. Hei Fanny, bagaimana kalau kita melakukan sedikit eksperimen? Apakah aku punya pilihan? Dia berpikir tatapan matanya sangat menakutkan dan jawabannya tidak penting. Itu tergantung pada apakah kamu ingin menggunakan sihirku atau tidak. Baiklah, keinginannya untuk menggunakan sihir yang lebih ampuh lebih kuat daripada rasa takutnya. Bagus. Oke, kalau begitu mari kita pindah ke tempat yang lebih terbuka. Dia menuntun serigala itu ke dataran di sebelah perkemahan lalu menjauh agak jauh darinya. Mengapa kamu mundur? Langkah-langkah keselamatan. Dia tidak suka mendengar itu. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Hei, bukankah biasanya kamu bilang ini tidak akan menyakitimu dalam situasi seperti ini? Dia tetap diam. Hai, pokoknya, Sofia melanjutkan, mengabaikannya. Karena aku tidak bisa menjelaskan apa itu oksigen, aku akan mencoba menunjukkan fungsinya saja. Itu artinya, aku akan mengurangi oksigen di sekitarmu. Hei, dia mengulangi perkataannya. Itu akan membunuhku, kan? Tenang. Aku hanya akan menurunkannya sampai pada titik di mana itu memengaruhimu tetapi tidak menyebabkan kerusakan permanen. Benar-benar, tentu saja. Mengabaikan protes lebih lanjut, Sofia mulai mengurangi kadar oksigen di sekitar Fan sedikit demi sedikit. Apakah kau sudah merasakan sesuatu? Rasanya, agak sulit bernapas. Agak seperti berada di puncak gunung yang tinggi. Suaranya terdengar agak serak. Bagus, kalau begitu, sedikit lagi. Dia terus mengutak-atik udara untuk beberapa saat. Sofia, aku mulai pusing, rasanya seperti aku akan kehilangan kesadaran sebentar lagi. Oke, itu seharusnya sudah cukup. Segera setelah itu, gadis itu perlahan membiarkan oksigen kembali normal. Apakah kamu baik-baik saja, Fan? Entah kenapa, itu menakutkan. Dia tidak menyukai pengalaman itu. Rasanya seperti sesak napas, tapi berbeda. Kau bisa bernapas, tapi tidak berfungsi dengan baik. Bukannya tidak ada udara sama sekali, tapi aku merasa ada sesuatu yang penting hilang. Ya, sesuatu itu adalah oksigen. Begitu, ini masih terasa asing bagi saya, tapi saya rasa saya mulai sedikit mengerti. Dia mulai memahaminya. Bagus. Oke, sekarang saya akan meningkatkan oksigennya. Itu tidak akan terlalu menakutkan, kan? Belum mendekati sama sekali. Sambil menenangkannya, dia mulai meningkatkan konsentrasinya. Beberapa menit berlalu sebelum Sofia menanyakan kondisinya. Lalu, jauh lebih halus daripada sebelumnya, aku bisa merasakan sesuatu, tapi aku tidak yakin apa itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah beberapa saat, kadar oksigen di sekitar Fan terus meningkat. Dia tidak yakin seberapa tinggi, tetapi rasanya sebagian besar udara telah berubah menjadi oksigen. Kau pasti merasakannya dengan jelas sekarang, Fan. Ya, memang, aku merasa hebat. Bernapas menjadi sangat mudah. Tubuhku terasa agak ringan. Sepertinya aku juga memiliki lebih banyak kekuatan sekarang. Secara fisik. Ya, itu oksigen. Ini jenis sihir yang sama yang kugunakan bersama sihir api sebelumnya. Hanya saja kali ini aku tidak meningkatkan kadar oksigennya terlalu tinggi. Lagi pula, aku tidak yakin apakah menghirup terlalu banyak oksigen itu ide yang bagus.
Begitu, oke. Sambil menutup mata, Fan berkonsentrasi pada sekitarnya, mengambil napas teratur untuk merasakan oksigen pekat di udara dengan lebih baik. Sofia membiarkannya melakukan itu selama sekitar 15 menit. Fan, bagaimana kabarnya? Merawatnya mulai sangat melelahkan bagiku. Ah, ya, bisakah Anda menurunkannya perlahan? Baiklah, melakukan seperti yang diminta, dia mulai membiarkan kadar oksigen kembali normal, tetapi prosesnya jauh lebih lambat dari yang dia duga. Gah, ini sulit sekali. Fan mengerang tanpa alasan yang jelas. Apakah Anda mencoba mempertahankan level ini sendiri? Ya, ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Kerja bagus. Keduanya melanjutkan seperti itu, Sofia menurunkannya sementara serigala berusaha mempertahankan oksigen. Ia akhirnya berhasil membuatnya tetap pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari biasanya, meskipun tidak setinggi yang berhasil dicapai Sofia. Oke, kurasa aku mulai mengerti sekarang, untuk mencapai level yang sama denganmu sekarang hanya masalah latihan. Dia tampak senang dengan kemajuannya. Kerja bagus. Kamu memang berbakat, iya. Entah kenapa, mendengar itu darimu, menyakitkan. Jelas sekali serigala itu bukanlah yang paling jenius di sini, setidaknya jika hanya di antara mereka berdua saja. Karena latihan khusus itu sangat melelahkan, keduanya memutuskan untuk beristirahat setelahnya sampai waktu makan malam tiba. Jadi kau kembali bersikap menjilat, iya. Dia melirik makan malamnya, merasa perlu berkomentar. Tentu saja. Nah, setelah aku melihatmu bermain dengan salah satunya tadi, aku jadi lapar dan ingin punya sendiri. Bagaimana denganmu, Sofia? Kau benar-benar melahap sayuran di daerah ini. Melihat makanannya, dia menyadari bahwa Sofia pada dasarnya telah mencampur semua tanaman yang bisa dimakan yang dia temukan. Ahaha, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengetahui mana yang kusuka atau tidak selain dengan mencicipi semuanya sekaligus. Tapi sisakan sedikit dari makhluk agung ini, iya. Aku ingin tahu bagaimana rasa binatang buas yang ganas ini. Gadis itu menunjuk potongan besar daging kau yang sedang dipanggang Fan di atas api. Lumayan sulit untuk mengalahkannya, oke. Aku hampir terbunuh saat memburunya. Dia ikut bermain-main dengan leluconnya. Tapi kemudian, kau berhasil mengumpulkan tanaman-tanaman ganas itu, jadi kau tahu kan maksudku. Tentu saja, aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat. Bagi mereka, membunuh kau dan mengumpulkan tumbuhan memiliki tingkat bahaya yang hampir sama. Petik 2, Ahaha, mereka sampai menertawakan diri sendiri. Tapi serius lagi, kau ini benar-benar enak karena jauh lebih berlemak dan dagingnya lebih lembut daripada yang kita makan sebelumnya. Rasanya seperti ia bisa tidur dan makan sepanjang hari karena tidak takut dimangsa di daerah ini. Tidak heran, manusia memang makan apa, daging sepertinya bukan pilihan yang layak. Mungkin bahkan hewan-hewan yang lebih kecil. Ikan, mungkin banyak makanan berbasis tumbuhan. Fan juga tidak yakin. Keduanya menghabiskan waktu bercanda dan makan bersama hingga matahari terbenam. Melihat hari mulai gelap, Sofia tampak ingin bertanya sesuatu. Apa kabar? Tentang sihir hitam, bisakah saya mendapatkan pengenalan tentangnya? Ini adalah hal terakhir yang belum saya kuasai. Aku tidak yakin, aku akan mengajarkannya padamu pada akhirnya, tapi apakah sekarang waktu yang tepat? Dia ragu-ragu tentang waktu yang tepat. Apa maksudmu? Nah, sihir hitam, bisa dibilang, sisi gelap dari sihir. Kutukan, perusakan jiwa, manipulasi pikiran, semua hal buruk itu termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, sihir ini beresonansi dengan perasaan negatif penggunanya, pada dasarnya kekuatannya meningkat ketika Anda menyimpan semacam perasaan negatif tentang target Anda. Fan memberikan gambaran umum tentang cara kerja sihir tersebut. Lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya di sini? Kita akan mengunjungi kota manusia besok, kan? Setelah kejadian hari ini, Sofia dengan sihir gelap, mengamuk di gerbang kota, aku mungkin akan menyaksikan akhir umat manusia. Sekali lagi, secara pribadi, aku tidak keberatan, mungkin sedikit menantikannya, jujur saja, tapi, dia kembali ke topik setelah menikmati ide itu sejenak. Kau mungkin tidak merasakan hal yang sama. Apakah aku benar-benar seperti bom waktu yang siap meledak? Ya, serigala itu tidak mencoba menyangkalnya. Begitu, itu mengejutkan. Dia memikirkan implikasinya sejenak. Jadi, bagaimana aku bisa memulai ilmu sihir hitam? Tapi tidak terlalu lama. Apakah kamu yakin? Ya, jika aku menghukum mereka, kemungkinan besar mereka memang pantas mendapatkannya. Lagi pula, jika aku benar-benar kehilangan kendali, aku percaya kau bisa menghentikanku, Fan. Dia mengambil keputusan dan menaruh kepercayaan pada temannya. Aku akan mencoba, tapi aku tidak yakin aku benar-benar mampu melakukannya. Serigala itu mulai meragukan kekuatannya ketika berhadapan dengan Sofia. Bukan dengan paksaan,
tapi aku yakin kata-katamu akan sampai padaku, mencegahku mengamuk. Kamu wanita yang sangat merepotkan. Itu, tidak sepenuhnya salah. Dia ingin membantah tuduhannya, tetapi dia menyadari bahwa pria itu benar. Baiklah, terserah. Dia menerima pilihannya. Sihir hitam, iya, baiklah, mari kita coba. Apa yang mungkin salah? Aku siap. Sofia, lihat bayanganmu. Baiklah, kedengarannya seperti permintaan yang aneh, tetapi dia menurutinya. Dia menatap bayangannya, yang berkelap-kelip di belakangnya, karena api unggun. Cobalah untuk menggerakkan bayanganmu tanpa menggerakkan tubuhmu. Menggerakkan bayanganku. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Bayangan pada dasarnya, diciptakan oleh cahaya. Tanpa cahaya, tidak ada bayangan. Ironisnya, hanya kegelapan yang akan tersisa. Menutupi cahaya akan, menyerap cahaya mungkin bisa berhasil. Atau menciptakan ruang yang sangat gelap sehingga tidak ada cahaya yang bisa menembus. Tugas awalnya terlupakan sepenuhnya saat dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Sofia, dia punya firasat buruk. Bisakah aku menciptakan kegelapan sendiri? Aku bisa menciptakan cahaya dengan baik, lalu. Bukankah ada semacam kegelapan di dunia lamaku yang begitu pekat sehingga tidak memantulkan apapun, bahkan menyerap cahaya? Jadi, menciptakan sesuatu seperti itu, apakah itu termasuk sihir gelap? Kau juga bilang sihir itu diperkuat oleh pikiran negatif, kan? Bagaimana kalau aku memikirkan pertemuanku yang menyenangkan dengan manusia-manusia itu sambil mencobanya? Baiklah, mari kita coba dan biarkan Fan yang menilai, kegelapan, merenggut semua yang ada di sekitarku dalam kegelapan mutlak, kata-katanya pun menjadi sangat gelap. Saat dia menggumamkan pikirannya, kegelapan pekat mulai merembes keluar dan merayap menjauh dari kakinya, perlahan menutupi area di sekitarnya dengan kehampaan hitam. Bahkan menyebar ke api unggun, merampas cahaya yang menerangi tempat itu. Semakin jauh kegelapan itu mencapai, semakin cepat ia menutupi area tersebut dengan kegelapan sempurna. Tak lama kemudian, hanya Fan dan Sofia yang tersisa. Serigala itu memintanya untuk memindahkan bayangannya, tetapi gadis itu malah mengubah semuanya menjadi kehampaan. Sebenarnya dia tidak tahu kemana arah pembicaraannya dengan masalah bayangan itu. Namun, Sofia tetap mengambil jalannya sendiri, sebuah pendekatan yang tidak dapat dia pahami. Jadi, apakah itu termasuk sihir hitam? Dia tidak yakin jenis sihir apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Sambil berkeringat deras di sekujur tubuhnya, Fan masih berusaha memahami situasi tersebut. Namun, ia tidak mampu melakukannya. Bab 18 Kota Manusia. Setelah mencoba mengajari Sofia dasar-dasar sihir gelap, sesuatu berjalan sangat salah. Fan tidak yakin lagi apa yang sedang terjadi. Dia telah meminta Sofia untuk mencoba menggerakkan bayangannya sedikit, tetapi sebaliknya, gadis itu entah bagaimana menyelimuti seluruh lingkungan mereka dengan kegelapan yang sempurna dan mutlak. Karena tidak mampu memahami situasi tersebut, serigala itu kehilangan kata-kata. Apakah itu masih bisa dianggap sihir hitam sekarang? Rasanya aku mengambil jalan pintas. Itu, jelas sekali. Fan tampak sangat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan lingkungan tersebut. Ia berkeringat di sekujur tubuhnya. Benarkah? Hore, setidaknya Sofia merasa senang. Ini, mengesankan. Namun, apa hubungannya ini dengan hal-hal seperti kutukan, kerusakan moral, atau manipulasi pikiran? Ini hanya gelap. Dia tidak mengerti hubungannya. Diciptakan secara magis, kegelapan memiliki sifat-sifat ini. Jika kau terkena pengaruhnya, ia mulai memengaruhi jiwamu, membuat pikiranmu gila, menyebabkan kepanikan ekstrim, menggerogoti rasionalitasmu. Dalam keadaan ini, pengguna sihir dapat dengan mudah menghancurkan pikiranmu, bahkan jiwamu sendiri, mengutuk seseorang, atau sekadar mengendalikan targetmu, sama sekali bukan hal yang sulit dilakukan dalam keadaan ini. Suaranya terdengar serak saat ia menjelaskan detail sihir gelap kepadanya. Aku mengerti. Itu sihir yang rumit dan kompleks. Belum lagi, mengerikan, sepertinya dia mengerti. Tunggu sebentar, Fan. Apakah kau juga terpengaruh oleh sihirku? Dia akhirnya memperhatikan raut wajah serigala yang kesakitan. Ya, gadis itu segera membatalkan sihirnya. Lingkungan sekitar kembali normal dalam sekejap. Katakan itu lebih awal, dasar bodoh. Maaf, awalnya memang sulit untuk menjaga kewarasanku, jadi aku agak... Kamu baik-baik saja. Aku, sudah lebih baik sekarang. Menakutkan. Sihir hitam itu menakutkan. Ya, dia setuju sepenuhnya. Aku sangat menyesal soal itu, Fan. Seharusnya kau memperingatkanku sebelumnya. Yah, aku tadinya mau. Kau tahu, begitu itu menjadi relevan. Seseorang memutuskan untuk sedikit berlebihan sebelum aku bahkan punya kesempatan untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi.
Dia hanya sedikit marah. Maaf, Sofia meminta maaf lagi. Aku tidak mengerti soal bayangan itu, jadi aku menambahkan sedikit sentuhan dari duniaku yang lama untuk menciptakan versiku sendiri. Itu terjadi begitu saja. Baru saja terjadi, iya. Dunia lamamu memang tempat yang mengerikan. Seberapa berbahayakah tinggal di sana? Ahaha, mendengar itu dari seekor serigala berukuran besar yang berasal dari dunia dengan sihir dan monster, dia hanya bisa menertawakannya. Astaga, aku bukan penggemar sihir hitam. Benarkah? Kurasa ini cukup menyenangkan, kan? Menjebak musuh dalam kegelapan, merampas indera mereka, perlahan-lahan membuat mereka gila, ya, menakutkan, tapi menyenangkan. Serigala itu merasa bahwa sesuatu di dalam diri Sofia baru saja terbangun, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sihir cahaya sepertinya masih lebih menyenangkan. Menciptakan cahaya terdengar bagus. Saat dia mengatakan itu, bola cahaya muncul di atas telapak tangannya. Terlihat sangat cantik. Sihir penyembuhan dalam kategori itu juga terdengar bagus. Ya, kau seharusnya fokus pada itu. Dia ingin mencegahnya sepenuhnya terbangun ke sisi gelap yang sesungguhnya dengan segala cara. Sekarang aku setidaknya punya kemampuan dasar di setiap kategori sihir, ya. Sekarang kau menyebutkannya, kau memang sangat cocok dengan sihir. Terutama mengingat kau berasal dari dunia yang tidak mengenal sihir. Ya, dewa itu benar-benar mengerahkan semua kemampuannya untuk meningkatkan kemampuanku. Dia memang melakukannya. Aku benar-benar perlu mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peningkatan kemampuanku itu. Apa sebenarnya yang berubah, dan bagaimana pengaruhnya padaku? Sifat dan emosi positif memang meningkat, tetapi sifat negatifku juga meningkat. Apa artinya itu bagiku? Sofia kembali memikirkan dilemanya. Kurasa aku tidak perlu terlalu mempedulikan perubahan pada sifat positifku, kan? Sepertinya kamu mudah sekali terbawa suasana. Ahaha, itu mungkin benar. Entah bagaimana, itu adalah sifat yang baik sekaligus buruk, iya. Ya, itu memang sesuatu yang campur aduk, Fan setuju. Meskipun masalah sebenarnya adalah dorongan negatifku, aku mudah depresi, tidak mudah, tapi sangat parah jika itu terjadi. Oke, kurasa aku bisa mengatasinya. Aku punya beberapa pengalaman dengan itu dari dunia lamaku. Dia sudah terbiasa merasa sedih. Kemarahanku sampai ingin membunuh seseorang, ya, itu jelas hal baru dan tidak baik, aku perlu belajar mengatasinya sesegera mungkin. Dan kau menjadi seorang sadis, tidak, lupakan saja. Fan ingin menambahkan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir akan lebih baik jika dia tidak mengetahuinya. Tidak, saya tidak mengatakan apapun. Benarkah? Suaranya berubah sesaat tetapi segera kembali normal. Yah, terserah. Bagaimana dengan perasaan lain? Apakah aku akan sangat cemburu, atau mungkin tidak cemburu sama sekali? Bagaimana jika sesuatu berhasil membuatku sangat takut? Aku benar-benar tidak ingin rasa takutku meningkat. Sebenarnya, ada berbagai macam perasaan yang terdengar menakutkan ketika meningkat. Perasaan negatif dan positif. Meskipun saya mengerti kekhawatiran Anda, saya rasa tidak banyak yang dapat Anda lakukan sebelum Anda mengalami dampak dari emosi tersebut setidaknya sekali. Terus saja, iya, kurang lebih begitu. Yah, mungkin aku akan melihat beberapa emosi baru beraksi di kota manusia besok. Kurasa banyak yang negatif. Fan sendiri tidak merasa terlalu positif tentang hal itu. Apapun itu, setidaknya ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik. Ya, kurasa ini juga tidak akan membosankan. Meskipun aku tidak tahu apakah itu hal yang baik. Memang benar, serigala itu tidak tertarik pada hal-hal yang membosankan. Apapun boleh asalkan kamu bersenang-senang, kan? Sama seperti yang terjadi padamu, kan? Poin yang valid, Sofia harus setuju. Keduanya terus mengobrol sepanjang malam tentang topik-topik yang sebagian besar tidak penting sampai tiba waktunya untuk tidur. Setelah hari berikutnya tiba, Sofia dan Fan melanjutkan perjalanan mereka menuju kota manusia. Serigala itu tidak mengatakan apapun padanya, tetapi ia sengaja menghindari kelompok manusia manapun yang ia lihat dengan sihir deteksinya di sepanjang jalan. Dan demikianlah, dengan beberapa jalan memutar kecil, kota itu akhirnya terlihat sekitar tengah hari. Sepertinya kita sudah sampai. Oh. Berdiri di atas bukit, Sofia dapat melihat sebagian besar kota dari kejauhan dan merasa gembira dengan pemandangannya. Ini baru fantasi. Seluruh kota dikelilingi oleh tembok setinggi sekitar 5 meter dengan gerbang pusat untuk masuk dan keluar. Di luar tembok, seluruh area dipenuhi ladang, menanam berbagai macam sayuran dan sesuatu yang menyerupai gandum. Berkat ketinggian bukit tempat mereka berada, dia bisa melihat di atas tembok. Itu hanyalah kota perbatasan yang lebih kecil, jadi tidak ada kastil mewah atau semacamnya, tetapi dia tetap merasa terpesona. Tidak ada rumah-rumah tinggi juga, tetapi setidaknya ada beberapa bangunan yang lebih besar. Namun,
Tidak satu pun dari bangunan-bangunan itu tampak dibangun dengan teratur atau praktis. Semuanya tampak berbeda dan terletak di mana-mana, dengan jalan-jalan sempit dan kumuh yang menghubungkan berbagai area. Manusia, benar-benar tidak terlalu maju di dunia ini, iya. Meskipun menyenangkan melihat tempat yang kacau seperti itu, di mata Sofia, tempat itu tampak sangat tidak efisien dan benar-benar bodoh. Ya, mereka semua memang idiot. Ahaha, ya sudahlah. Ayo pergi. Ke gerbang, kurasa. Dia menunjuk ke pintu masuk kota, di mana dia melihat beberapa orang. Sepertinya begitu. Oke, kita juga bisa melompati tembok itu, atau meledakkannya hingga berkeping-keping. Jangan lakukan itu. Setelah menyepakati rencana tindakan, Fen berubah menjadi serigala berukuran normal. Keduanya kemudian mulai berjalan menuju pintu masuk kota. Begitu sampai di gerbang, Sofia memperhatikan beberapa pria parubaya yang tampak seperti penjaga, mengenakan lempengan logam kasar sebagai baju besi dan tombak sebagai senjata. Berhenti di situ. Para penjaga melihat kedua orang itu dan langsung mengarahkan tombak mereka ke arah mereka. Ada apa dengan makhluk hina di sebelahmu itu? Dia yakin para penjaga itu sudah mati. Grrr. Fen yang berukuran normal tidak merasa senang dan menunjukkan taringnya. Jika bukan karena Sofia, tempat ini pasti sudah kekurangan satu penjaga. Ia memiliki pengendalian diri yang lebih baik daripada yang gadis itu kira. Begitulah. Aku menjinakkan serigala ini. Aku menggunakannya untuk berburu, dan hal-hal semacam itu. Sofia menceritakan sebuah kisah yang masuk akal dalam situasi ini. Jadi benda kotor itu milikmu, iya. Penjaga kedua juga tampaknya punya keinginan untuk mati. Petik 2, Ye ya, jawab Sofia sebelum Fen kehilangan kesabaran dan sempat menerkamnya. Apakah ada yang salah dengan itu? Para penjaga tampak tidak senang. Apa yang kau inginkan di sini, nak? Masuk ke kota. Cek, tunjukkan kartu identitasmu, Nona. Sofia tidak menyangka hal seperti itu akan muncul begitu saja. Identifikasi. Bodohnya kau, gadis. Bahkan tidak tahu itu. Aku tidak percaya. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Apakah saya membutuhkan itu untuk masuk? Tentu saja, tidak mungkin kami akan membiarkan gadis kotor dengan latar belakang yang tidak diketahui masuk ke kota kami yang indah dan sempurna. Apalagi jika orang itu ditemani oleh binatang buas hina seperti serigala milikmu itu. Penjaga itu mengayunkan tombaknya di depan wajah Fen. Maksudku, bukan masalah bagi kami yang lebih tinggi kedudukannya untuk membunuhnya jika terjadi sesuatu. Namun, kita tidak pernah tahu kecelakaan apa yang bisa terjadi di sekitar binatang buas yang tidak berakal itu. Belum lagi betapa kotornya dia. Fen gemetaran di sekujur tubuhnya sambil berusaha menahan amarahnya. Apakah tidak ada cara lain untuk masuk? Pikir penjaga itu sambil memandang Sofia dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Baiklah, mari kita singkirkan anjing kotor itu dulu untukmu. Kau tidak akan membutuhkannya lagi di sana. Ya, penjaga lainnya tampaknya memahami ide rekannya dan mengubah sikapnya terhadap Sofia, meskipun sebenarnya bukan untuk kebaikan. Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari kota kami yang indah ini, kau harus bekerja keras. Dengan sedikit polesan, kau akan menjadi wanita yang cantik di masa depan, nak. Rumah bordil kami selalu membutuhkan personel baru, karena alasan tertentu, hehe. Latar belakang seseorang juga tidak menjadi masalah. Bukankah itu akan sempurna untukmu, nak? Dengan ekspresi yang sama vulgarnya dengan rekannya, penjaga itu mencoba meletakkan tangannya di bahu Sofia. Sebuah keputusan yang patut disayangkan. Ekspresinya berubah sedingin es. Matanya terpaku pada tangan penjaga yang mencoba menyentuhnya. Karena amarahnya yang meluap, cairan hitam mulai menutupi tanah di sekitar kakinya. Sesaat kemudian, matanya yang sedingin es beralih ke penjaga itu sendiri dan berbicara kepadanya dengan suara datar namun tajam yang menusuk telinganya. Kau benar-benar menyebalkan, iya. Sofia meraih pergelangan tangan penjaga yang hendak meraihnya, dan langsung menghancurkan hampir semua tulangnya. Dia tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Segera setelah itu, gadis itu memutar seluruh lengan penjaga ke arah yang seharusnya tidak mungkin dan hampir merobeknya. Dia mematahkan lebih banyak tulang dalam prosesnya dan melemparkannya ke tanah. Dia tidak mengeluarkan suara apapun saat pingsan karena syok dan kesakitan saat tinjunya dihancurkan. Begitu penjaga lainnya akhirnya menyadari apa yang terjadi, dia mengarahkan tombaknya ke Sofia dan hendak menyerangnya. Keputusan yang disesalkan lagi. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Kurasa tidak. Fen pun tak tahan lagi. Melihat temannya, Sofia, akan diserang, nasib penjaga itu sudah pasti di matanya. Ia langsung menerjang dan melucuti senjatanya. Tanpa mempedulikan manusia itu sedikit pun, ia menggunakan taringnya untuk merebut tombak darinya. Sayangnya, Fen benar-benar melucuti senjata penjaga itu. Bukannya menyingkirkan tombaknya,
ia malah merobek seluruh lengan pria itu. Itu adalah titik terlemah untuk diserang di mata serigala yang sangat kuat itu. Gegah, menyadari lengannya tiba-tiba hilang, dia menjerit sebelum bergabung dengan rekan kerjanya yang pingsan di tanah, tergeletak di genangan darahnya sendiri. Sofia menatap kekacauan itu dengan ekspresinya yang masih sedingin es sebelum mengalihkan perhatiannya ke Fen. Serigala itu menatap kembali gadis yang marah itu dalam diam. Mereka terus saling menatap selama beberapa detik hingga matanya kembali ramah. Bersamaan dengan itu, dia dengan lembut mengelus kepala serigala itu. Ayo pulang, Fen. Ya, tanpa mempedulikan keributan yang terjadi di dalam gerbang, keduanya berbalik dan berjalan menjauh dari kota. Bab 19 Bagaimana dengan kelompok orang yang berbeda? Mereka telah meninggalkan kekacauan yang mereka buat di pintu masuk kota manusia yang ingin mereka masuki. Sofia dan Fen berjalan selama 1 jam hingga mereka tiba di sebuah hutan yang cukup jauh dari tempat itu. Gah! Sambil berteriak melampiaskan frustrasinya, Sofia meninju sebuah pohon. Tanpa ragu, pohon itu hancur total begitu tinjunya mengenai, hanya menyisakan tunggul yang pecah. Serius, ada apa dengan manusia di dunia ini? Tanda seru petik 2, tak peduli apa yang baru saja ia lakukan pada pohon itu, gadis itu melanjutkan. Menyingkirkan Fen, apakah mereka sebegitu butanya? Tanda seru, bagaimana kalian tidak menyadari bahwa dia sangat kuat? Pertama-tama, ras kalian bahkan tidak bisa menyingkirkan seekor kau. Seekor kau, aku bekerja di rumah bordil. Matanya kembali dingin, dan saat ia mengingat, pohon lain telah tumbang oleh tinju Sofia. Jangan bercanda denganku, kau penjaga yang payah. Bersyukurlah kau begitu lemah dan tidak berguna. Jika kau memberikan sedikit perlawanan pun, kau akan bertanggung jawab atas kehancuran seluruh kotamu. Tapi mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri umat manusia secara keseluruhan. Mereka terlalu lemah untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Sama sekali tidak ada gunanya mempertahankan ras ini. Oke, ayo pergi, Fen. Ayo pergi dan bersenang-senang. Tenanglah sejenak, nak. Amarahmu benar-benar di luar kendali lagi. Dia menyadari bahwa Sofia bukan dirinya sendiri lagi. Aku tetap tenang. Suaranya sama sekali tanpa emosi. Orang yang tenang biasanya tidak menyerukan genosida. Benarkah? Ya, kurasa kau mungkin benar. Tidak, saya. Petik 2. Kupikir kau akan senang melakukannya. Mungkin hanya sedikit, tapi jujur saja, menurutku manusia bahkan tidak layak untuk diusahakan pemberantasannya. Jadi, mereka masih hidup karena terlalu merepotkan untuk diakhiri. Kurang lebih begitu. Melihat ketidakpeduliannya, Sofia tidak punya pilihan lain selain menenangkan diri. Kau memang luar biasa, Fen. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak ingin kudengarkan hal itu darinya, Sofia. Begitu amarahnya mereda di bawah titik tertentu, amarah itu lenyap sama sekali. Oh, tertawa lagi. Cepat sekali. Serigala itu memperhatikan bagaimana temperamennya telah berubah. Ya, terima kasih sudah menepati janjimu, Fen. Karena telah menenangkan saya saat amarah saya meluap. Itu, kamu memang merepotkan sekali, nak. Maaf. Tidak apa-apa. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu menenangkan diri sampai pada titik tertentu di mana sifat positifmu yang meningkat kembali mengambil alih, dan kamu berhenti peduli. Kamu juga sangat mudah teralihkan perhatiannya. Itu sangat membantu. Agak lucu bagaimana kamu bisa berpindah-pindah tempat dalam hitungan detik. Haruskah aku bahagia sekarang? Marah? Mungkin keduanya. Atau mungkin tidak satu pun dari itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia bingung. Ya, itu malah memperburuk keadaan. Ngomong-ngomong, lanjut Fen setelah sedikit terkekeh. Mengesampingkan itu, dan genosida, dengan ini saya nyatakan bahwa kita tidak akan bertemu manusia lagi untuk sementara waktu. Saya sudah muak. Setuju. Perasaan Sofia akhirnya sejalan dengan perasaan Fen. Aku masih percaya ada manusia baik di suatu tempat di dunia ini. Pasti ada, tapi saat ini, kurasa tidak ada gunanya mengarungi lautan kecoa untuk menemukan orang itu. Untuk saat ini, dia juga sudah cukup. Kecoa gabus, iya, aku suka analogi itu, sangat tepat. Memang, hanya itu saja mereka. Sofia tidak peduli dengan pengucapan nama yang sedikit berbeda dari serigala itu. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus berkeliaran dan melatih sihir kita. Kurasa itu sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi mari kita lihat, serigala itu memikirkan langkah selanjutnya. Benar, Sofia, daripada manusia, mau mencoba mengunjungi kota kaum binatang. Manusia binatang. Sofia memiringkan kepalanya. Ya, kau pernah menyebut mereka sebelumnya, kan? Ya, dan dibandingkan dengan manusia, mereka kebanyakan orang baik. Saya sarankan untuk mengunjungi mereka jika Anda menginginkan lebih banyak teman. Benarkah? Tidak akan berakhir seperti itu lagi.
Dia menunjuk dengan kasar ke arah kota yang mereka kunjungi. Kurasa tidak. Sebenarnya aku sangat menikmati kebersamaan dengan mereka di masa lalu. Mereka agak liar, tapi orang-orang yang benar-benar ramah. Begitukah? Dia menjadi waspada. Mereka terdengar menjanjikan jika kau pun menyukai mereka. Baiklah, aku percaya padamu, Fen. Jika kau bilang layak untuk bertemu mereka. Ya, kurasa kita harus mencobanya. Sejujurnya, Fen tidak terlalu peduli untuk bertemu mereka atau tidak. Namun, ia merasa Sofia membutuhkan teman lain, lebih disukai yang lebih mirip manusia. Seperti apa mereka? Dia sedikit tertarik. Mari kita lihat. Nah, seperti yang saya katakan, mereka kebanyakan orang yang berisik dan agak liar, atau lebih tepatnya, berjiwa bebas. Mereka juga sangat ramah, setia, dan penyayang. Jika Anda berteman dengan salah satu dari mereka, Anda akan memiliki teman seumur hidup. Jadi, apakah kamu berteman dengan salah satu dari mereka? Tidak saat ini, tetapi di masa lalu, sayangnya, ada sedikit perbedaan dalam harapan hidup. Sofia tidak tahu berapa lama manusia buas itu hidup, tetapi Fen jelas merupakan kasus khusus. Untungnya, masalah ini tidak akan menjadi masalah bagimu, Sofia. Ya, kamu harus bersabar denganku untuk waktu yang lama. Jawabnya sebelum berpikir. Tunggu, apa? Serigala itu tiba-tiba memalingkan muka dengan canggung tanpa alasan yang jelas. Apa maksudmu dengan itu, Fen? Yah, aku tidak sepenuhnya yakin karena kau bukan penduduk asli dunia ini, tapi kemungkinan besar itu juga berlaku untukmu. Terutama jika bagian dirimu itu juga meningkat. Di dunia ini, kekuatan sihirmu memiliki hubungan langsung dengan harapan hidupmu. Semakin besar kekuatanmu, semakin lama kau hidup. Aku mengerti, dia tampak terkejut. Jadi dengan tingkat kekuatanku. Waktu yang sangat lama. Dia mengatakannya secara samar agar tidak menakutinya, tetapi rasanya dia mengisyaratkan bahwa mungkin tidak akan ada akhirnya sama sekali. Tertawa adalah satu-satunya pilihan baginya untuk menghadapi kenyataan yang menakutkan ini, tetapi kemudian pikirannya melayang ke hal lain sebelum dia dapat bereaksi dengan tepat. Tunggu sebentar, jika memang begitu, bagaimana tubuhku menua? Aku tidak yakin tentang manusia karena kau adalah kasus pertama, tetapi berdasarkan ras elf yang berumur panjang, tubuh mereka tumbuh normal hingga usia 15 hingga 18 tahun, dan kemudian pada dasarnya berhenti, tidak terlihat menua untuk waktu yang lama. Bahkan para elf itu, yang berusia lebih dari 400 tahun, tidak terlihat berbeda dari manusia rata-rata berusia 18 hingga 22 tahun. Untukmu, Sofia, mungkin akan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Tidak mungkin, wajahnya pucat pasi, dan gadis itu jatuh berlutut dengan dramatis. Prioritasnya benar-benar kacau dalam hal ini. Ada apa? Kukira perempuan manusia akan menyukai gagasan untuk tetap muda selamanya. Itu tidak mungkin. Keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Kau tahu, ketika dewa itu membawaku ke dunia ini, dia membuatku beberapa tahun lebih muda, itulah mengapa aku tahu bagaimana tubuhku akan berkembang. Sekitar setahun lagi, di pertengahan ulang tahunku yang ke-16, aku seharusnya mengalami pertumbuhan pesat lagi. Dia menyentuh bagian tubuhnya yang sangat sensitif, yaitu dadanya, dengan ekspresi kesepian dan air mata di sudut matanya. Fen, yang mulai memahami maksud perkataan gadis itu, tidak tahu harus menghiburnya seperti apa. Nasibmu buruk, nak. Kenapa? Teriakan yang lebih keras dari sebelumnya menggema ke langit. Ngomong-ngomong, karena Fen sama sekali tidak tertarik dengan dada Sofia, dia mencoba mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar. Jadi, tentang kaum manusia binatang. Terisak, sambil menyeka air matanya dan menahan rasa sakit di hatinya, dia mencoba memfokuskan perhatiannya padanya. Ngomong-ngomong, seperti apa rupa manusia binatang? Itu bukan pertanyaan mudah untuk dijawab. Mereka adalah ras yang cukup beragam. Beberapa tampak hampir sepenuhnya seperti manusia, sementara yang lain sebenarnya lebih mirip denganku. Tentu saja, semua hal di antaranya juga ada. Di antara keduanya, Sofia teringat kembali pada buku-buku fantasi dari dunia lamanya. Sesuatu seperti manusia dengan telinga atau ekor hewan. Tepat sekali. Aku terkejut kau tahu. Beberapa di antaranya juga memiliki sisik atau sayap, mereka dikelompokkan menjadi kucing, anjing, reptil, dan sejenisnya. Mereka adalah kelompok yang sangat menarik. Manusia dengan ciri-ciri hewan, iya. Ia mengabaikan para manusia setengah hewan yang untuk sementara waktu menatap Fen lebih dekat. Telinga berbulu dan ekor, lucu. Oke, ayo kita pergi, Fen. Ia tidak berniat menyembunyikan motivasi sebenarnya. Kau, mengabaikan ketidakmaluanmu, kota mereka selanjutnya tidak jauh. Bahkan jika kita berjalan santai, kita seharusnya sampai di sana sekitar besok malam. Bagus, kalau begitu, ayo kita segera meninggalkan tempat ini.
Dia ingin pergi secepat mungkin, dengan motivasi yang lebih besar dari sebelumnya. Oke. Setelah memutuskan rencana, keduanya meninggalkan wilayah manusia untuk selamanya dan memulai perjalanan mereka menuju kota kaum binatang. Sofia dan Fen terus berjalan hingga larut malam sebelum mereka memutuskan untuk berkemah setelah menemukan tempat yang nyaman. Setelah keduanya makan dan Sofia selesai mandi seadanya, pemandangan biasa seorang gadis muda dan seekor serigala besar yang bersantai di depan api unggun pun terlihat lagi. Fen, apa aku harus memperhatikan sesuatu begitu kita sampai di kota? Lagi pula aku ini manusia, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Mereka mungkin sedikit waspada terhadapmu di awal, tetapi berbeda dengan serangga, manusia, mereka tidak memiliki prasangka terhadap orang lain. Begitu mereka mengenalmu, semuanya akan baik-baik saja. Oh, aku mulai menyukai orang-orang ini. Bagaimana dengan kekuatan sihirku? Yah, anggap saja mereka tidak akan takut padamu, ya. Tiba-tiba ia menjadi mengelak. Rawa, begini, ada banyak orang berotot di antara kaum manusia binatang. Jika mereka bertemu dengan individu yang kuat, sebesar apapun perbedaan kekuatannya, ada kemungkinan besar mereka ingin melakukan perkelahian pura-pura. Begitukah? Oh, dan mereka dapat merasakan kekuatan sihir sampai batas tertentu, jadi mereka akan tahu bahwa kamu kuat, terlepas dari apakah kamu ingin menyembunyikannya atau tidak. Yah, ide itu gagal total. Sofia, ya, kamu harus menahan diri selama simulasi perkelahian itu. Jadi sudah pasti aku akan melawan salah satunya. Ya, petik 2. Mereka jauh lebih kuat daripada manusia, tetapi dibandingkan dengan kita, itu tetap tidak berarti apa-apa. Aku sudah menduga begitu, baiklah, kalau begitu permisi, aku akan berlatih untuk menahan diri, maksudku. Sofia sama sekali tidak yakin dia bisa melakukannya tanpa persiapan. Pilihan yang bijak. Fen harus setuju. Jadi, sepanjang malam itu, Sofia memikirkan beberapa teknik untuk menerapkan apa yang disebut moderasi. Sebuah kata yang belum menjadi bagian dari kosakatanya. Tak perlu dikatakan, butuh waktu lama baginya untuk berhenti melakukan segala sesuatu secara berlebihan. Bab 20 bertemu dengan kaum manusia binatang. Setelah Sofia berlatih sepanjang malam sebelumnya, dia cukup yakin bisa menahan diri. Setidaknya agar tidak secara tidak sengaja membunuh seseorang jika salah satu manusia binatang benar-benar menantangnya. Namun, mencegah cedera mungkin masih menjadi tantangan yang berat. Itulah mengapa dia masih berharap tidak ada yang ingin melawannya, tetapi mengingat keberuntungannya, dia tidak yakin akan hal itu. Setelah tidur nyenyak semalaman, keduanya melanjutkan perjalanan menuju kota kaum binatang hingga siang hari ketika Fen tiba-tiba berhenti. Sofia, apakah kamu menyadarinya? Titik-titik merah sekitar 1 kilometer di depan kita. Dia pun menemukan sesuatu dengan sihir deteksinya. Ya, sepertinya ada sekelompok 3 orang yang sedang berkelahi dengan sesuatu. Deja vu. Sofia teringat akan sebuah kejadian tertentu yang belum lama terjadi. Untungnya bagi kita, mereka bukan manusia. Dilihat dari respons sihir deteksiku, mereka seharusnya adalah manusia binatang. Aku belum yakin tentang monster yang mereka lawan, tapi monster itu jauh lebih kuat daripada kau. Adakah sesuatu yang kurang ampuh daripada seekor kau? Dia harus berkomentar. Kau memenangkan ronde itu. Fen tidak punya jawaban untuk hinaan seperti itu terhadap manusia. Apakah mereka mampu menang melawan monster itu? Sulit untuk mengatakannya dari jauh, tetapi dilihat dari tingkat kekuatannya saja, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Mau melihatnya, Sofia? Dia berhenti sejenak. Sebenarnya, mungkin tidak akan sengit. Tidak mungkin lebih buruk dari terakhir kali, kan? Tentu, kenapa tidak? Ayo pergi. Karena 1 kilometer bukanlah jarak yang berarti bagi keduanya, mereka langsung mendekati kelompok tersebut. Di sana, keduanya mengamati pertempuran sementara Fen mengubah ukurannya. Oh, golem batu, aku sudah lama tidak melihatnya. Fen mengamati monster setinggi lebih dari 3 meter dengan tubuh yang sedikit menyerupai manusia, sejauh anggota tubuhnya, yang seluruhnya terbuat dari batu. Ternyata namanya golem, bukan seperti golem atau gorem. Gadis itu, yang mengira akhirnya mengerti sistem penamaan di dunia ini, merasa tertipu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan hiraukan aku, Memen, golem itu memang terlihat cukup tangguh. Bagaimana dengan para manusia binatang? Dia mengalihkan perhatiannya ke kelompok 3 orang yang melawan monster itu. Mereka kelompok yang cukup menarik. Yang satu adalah perpaduan antara reptil atau bahkan naga dan manusia, kulitnya keabu-abuan, ekornya bersisik, dan beberapa sayap kecil di punggungnya. Dia juga memegang perisai besar bersama dengan pedang di tangannya. Wajahnya jelas lebih mirip reptil daripada manusia. Makhluk setengah hewan kedua adalah seorang gadis dan lebih mirip manusia, tetapi Sofia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang dia. Yah, dia imut,
Ya, tapi, dia memulai dengan pengamatan yang tidak penting. Wajahnya, cukup menarik, dan tubuhnya seperti manusia berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Namun, selain ekor berbulu dan telinga seperti kucing yang mencuat dari rambutnya, yang bisa dengan mudah ditoleransi, disukai, atau bahkan dikagumi Sofia, gadis itu memiliki tangan dan kaki yang menyerupai cakar. Tangannya sedikit berbentuk seperti tangan manusia, tetapi masih tertutup bulu. Fakta ini agak berlebihan baginya. Sama seperti rambutnya, tangan dan kakinya diwarnai dengan warna coklat oranye yang sama. Untuk anggota terakhir kelompok itu, selain telinga kecil dan bulat seperti hewan di atas kepalanya, dia tampak seperti manusia normal berusia awal 30-an. Dia tampak begitu biasa saja sehingga Sofia hampir melupakannya begitu dia mengalihkan pandangannya. Meskipun demikian, dia penasaran dengan telinganya karena dia tidak ingat hewan apa yang menjadi asal telinganya, sekeras apapun dia mencoba mengingatnya. Hei, Masi, siapkan sihirmu. Sementara itu, aku akan mengalihkan perhatiannya, reptil itu menyiapkan perisai raksasa yang dibawanya. Pada saat yang sama, dia berbicara kepada pria bertelinga aneh itu sebelum melirik gadis kucing itu. Chiyo, begitu dia melepaskan sihirnya, segera serang. Jangan beri golem itu waktu untuk bereaksi. Roger, dia berpose imut sebelum meraih belati yang tergantung di pinggangnya. Wahai api yang perkasa, izinkan aku meminjam kekuatanmu untuk menghabisi musuh ini. Pria bernama Masi mulai mengucapkan mantra, dan setelah beberapa saat, sebuah bola api berukuran sedang muncul di depannya. Oh, Fen tampak sedikit terkesan. Itu nyanyian pendek yang bagus. Pria itu tidak buruk, secara relatif. Benarkah, mantra itu saja sudah terlalu berat bagiku. Sangat memalukan. Dia bergidik dan merasa senang karena tidak perlu menggunakan mantra. Namun, sihir api melawan golem, itu tidak akan banyak berpengaruh. Serang, setelah sihirnya siap, Masi segera menembakkannya ke arah golem, dan akibatnya golem itu dilalap api. Hiyah, begitu api mulai mereda, Chiyo tak membuang waktu dan langsung menerjang musuh mereka. Percikan api beterbangan saat belatinya mengenai tubuh golem yang keras seperti batu, tapi hanya itu saja. Menyadari bahwa baik senjatanya maupun sihir rekannya tidak memberikan banyak kerusakan, gadis kucing itu segera mundur ke jarak yang aman. Oi, Rashek, kurasa kita salah memilih lawan. Ia mengeluh kepada reptil itu sementara Rashek sibuk menangkis pukulan dari tinju besar golem dengan perisainya. Ahaha, kau mungkin benar soal itu, apa yang harus kita lakukan? Kabur. Menurutku itu pilihan terbaik. Dua orang lainnya setuju. Sofia terkejut tanpa alasan. Apa itu? Mereka ternyata bijaksana dan cerdas. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Yah, mereka bukan manusia. Fen punya penjelasan sederhana untuknya. Namun, secerdas apapun mereka, dia menoleh ke kanan. Sayangnya, golem sebenarnya tidak hidup dan tidak bisa merasakan kekuatan sihir yang akan membuat mereka takut dan menjauh dari kita. Mengikuti arah pandangannya, dia menyadari apa yang dia maksudkan. Oh, dua golem batu lagi muncul, menghalangi jalan kelompok itu untuk mundur. Guys, ayo kita kembali. Rashek berbalik saat sedang memberi instruksi ketika dia melihat golem-golem lainnya. Maaf, semuanya. Oi, jangan menyerah begitu cepat. Chiyo berusaha menjaga semangat tim tetap tinggi. Masi, gunakan seluruh kekuatanmu dan siapkan dinding api terbesar yang mampu kau buat. Abaikan kekuatan dan buatlah semencolok mungkin. Kita perlu mengalihkan perhatian mereka. Oke, gadis itu punya reaksi yang bagus, memberikan instruksi yang begitu tepat dalam situasi ini. Fen memiliki kesan positif terhadap kelompok itu. Sayangnya, golem batu bahkan tidak bereaksi terhadap api. Jadi mereka akan kalah. Ya, lihat, serigala itu menunjuk ke arah kelompok tersebut. Masih baru saja membakar seluruh tempat itu, tetapi para golem tidak memperhatikannya dan terus maju ke arah mereka. Mau membantu mereka. Tidak ada salahnya mencoba. Berharap ini tidak akan terulang seperti sebelumnya, Sofia melangkah maju. Ia segera tiba di tepi medan perang, di mana kelompok itu langsung memperhatikannya, meskipun mereka berada dalam bahaya. Manusia, nak, pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya. Kami juga berusaha lari. Kamu masih punya waktu untuk tidak menjadi korban. Mereka sepenuhnya menyadari situasi tersebut dan tidak ingin Sofia terjebak di dalamnya. Itu sebabnya saya di sini, saya ingin menawarkan bantuan, dia mencoba menempuh jalan yang sama seperti sebelumnya. Tolong, manusia, gadis kucing, Chiyo, tidak berpikir manusia bisa membantu karena semua orang, kecuali mereka sendiri, tahu betapa lemahnya mereka. Namun, dia kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Sofia. Gadis, tunggu, apakah kau benar-benar manusia? Kekuatan yang kurasakan itu, bisakah kau benar-benar membantu kami? Jika ya, kumohon,
Kumohon, sama sekali berbeda dari kelompok manusia sebelumnya, gadis kucing itu, menyadari kekuatannya, segera mengambil keputusan yang tepat untuk meminta bantuan. Ya, aku pernah melawan beberapa golem ini sebelumnya. Aku cukup percaya diri. Itu bohong besar, tapi Sofia tahu bahwa mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Dia hanya mengatakannya untuk meredakan ketegangan kelompok. Ah, tapi senjataku patah saat melawan yang terakhir, bolehkah aku meminjam belatimu? Karena tidak ingin memperlihatkan sihir tanpa mantranya saat bertemu seseorang, dan terlebih lagi, tidak ingin berpura-pura mengucapkan mantra, Sofia memikirkan cara untuk menyembunyikan kekuatan sihirnya. Merobek golem-golem itu dengan tangannya sendiri sepertinya terlalu mencolok. Benarkah? Terima kasih banyak. Cio sangat senang mendengarnya. Ambil saja, aku tidak peduli jika rusak asalkan kau bisa menyelamatkan kami dengan benda-benda itu. Baiklah, setelah menerima belati-belati itu, dia melakukan beberapa ayunan latihan untuk membiasakan diri dengan senjata tersebut sebelum melompat ke arah golem terdekat. Apa? Cio tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis di depannya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di hadapan musuh. Di sana, ia dengan mudah memotong salah satu lengan golem dalam satu gerakan dengan belati yang sama yang bahkan tak mampu menggoresnya sedikitpun. Setelah itu, gadis luar biasa ini melompat ke kepalanya, memotongnya juga. Begitu kepalanya hilang, tubuh golem itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Fen, saat Sofia melompat ke arah golem kedua, dia memanggil temannya. Siap, memahami apa yang diinginkan wanita itu, serigala itu menyerang golem ketiga. Cio benar-benar kewalahan. Gadis itu tidak hanya sudah menghancurkan target kedua, tetapi dia juga tiba-tiba memanggil seekor serigala entah dari mana, serigala yang sangat kuat. Seketika setelah itu, kedua golem yang tersisa mati bersamaan. Kerja bagus, Fen. Tidak ada apa-apa. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan saat mendekati kelompok tersebut. Petik 2, Si reptil, Rashek, dan pria bertelinga binatang bernama masih sama sekali tidak mampu bereaksi. Haha, namun, Cio juga tidak dalam keadaan yang lebih baik. Ini, belatimu, Sofia mengembalikan senjata yang dipinjamnya. Maaf, belati ini sedikit tergores, tapi seharusnya bisa diperbaiki. Petik 2. Terima kasih. Gadis kucing itu masih belum pulih dari keterkejutannya, tetapi air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan nyawa kami semua. Diliputi emosi, Cio melompat ke arah Sofia dan melingkarkan lengannya di leher gadis itu, memeluknya erat-erat. Sofia tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini. Yang gadis itu tahu hanyalah dia memiliki perasaan yang rumit tentang situasi ini. Semua itu murni kesalahannya sendiri. Karena gadis kucing itu memiliki cakar berbulu, dia tidak berada tepat di zona serangan Sofia. Namun, bagian tubuhnya yang lain, terutama bagian-bagian lembut yang menempel padanya, sepenuhnya seperti manusia. Ini menyebabkan kebingungan yang cukup besar di kepalanya. Tidak pernah mengembangkan daya tahan terhadap perasaan ini karena dia sama sekali tidak memiliki pengalaman di dunia sebelumnya juga tidak membantu. Tetapi, melihat betapa takutnya Cio sebelumnya dan tampaknya perlu ditenangkan, dia berhasil mengabaikan pikiran-pikiran yang agak kotor itu. Namun, setelah cukup pulih, Cio menjauh dari gadis itu lagi, tampak sedikit malu. Maaf, aku melakukan itu tanpa berpikir. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Ngomong-ngomong, aku senang aku datang tepat waktu. Ya, sekali lagi, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Kedua temannya, Rashek dan Masi, akhirnya tampak telah pulih hingga mampu berbicara lagi. Jangan khawatir soal itu, Sofia mulai merasa malu karena ucapan terima kasih yang berulang dan tulus itu. Aku hampir lupa. Namaku Cio, seperti yang kau lihat, aku bagian dari suku kucing. Rashek, aku jelas-jelas manusia kadal. Senang bertemu denganmu. Namaku Masi, dan aku bagian dari suku panda. Sofia melihat telinganya lagi, akhirnya menyadari telinga hewan apa itu. Saya Sofia, dan ini, teman saya. Fen, dia melanjutkan. Seperti yang mungkin sudah kau perhatikan, aku adalah anggota suku serigala. Sofia yang terkejut, namun sedetik kemudian ia menyadari bahwa pria itu sedang mengarang cerita palsu. Senang bertemu denganmu. Kelompok itu tampaknya mempercayai kebohongan Fen. Juga, Sofia. Cio memanggilnya dengan malu-malu. Kau juga bukan manusia, kan? Kekuatan itu dan sikap positifmu terhadap kami. Kau memang luar biasa, kan? Dia tidak tahu harus menjawab apa. Secara teknis, dia manusia, tetapi bukan dari dunia ini. Belum lagi kacamata yang dikenakannya sama sekali bukan kacamata manusia.
Selain itu, dia benar-benar tidak ingin dikaitkan dengan mereka lagi setelah semua yang terjadi. Namun, menceritakan latar belakangnya juga tampak seperti ide yang buruk, jadi dia tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Selanjutnya bab 21 teman baru.